Sudah waktunya untuk jam rewel. Biar lebih greget, di episode kali ini gue bakal bawain kanal ini langsung di sebuah lapangan kampus ternama dan satu-satunya negeri di provinsi paling barat Pulau Jawa. Kayaknya harus ganti kostum ya. Gembel banget. Ntar. Ya, better lah. Kemarin-kemarin gue udah ngerewel dan nanya pendapat beberapa orang, gimana sih momen SBMPTN itu menurut kalian? Dan mari kita mulai jam rewel. Deg-degan, bikin gak bisa tidur kayak kamu. Jones banget nih asli. Dipikir-pikir emang di momen SBMPTN ini banyak banget yang kita pertaruhkan. Kayak proses kita, kecerdasan kita, keluarga kita, masa depan kita, kenyamanan kita, gebetan kita mungkin. Jadi wajar kalau kita itu deg-degan. Emang deg-degan banget sih. Gua juga selalu deg-degan kalau ngadepin lu. Kamu, yang, lebih pecah dari UN. Wah, bener banget ya. Kadang-kadang kalau kakinya naik. Karena kalau UN itu bisa dibilang momen kebersamaan sama kamu. Momen kebersamaan, satu kelas, satu angkatan, saling membantu. Atau seenggaknya kita saling nyemangatin. Tapi beda kalau di momen SBMPTN. Kompetisinya tuh lebih kerasa. Ya nggak sih? Dari yang paling bodoh sampai yang paling pinter itu punya kans yang sama buat dapetin yang namanya bangku kuliah. Nih, bangku kuliah. Sama aja sebenarnya kayak bangku sekolah. Enggak sih. Jadi memang bakal lebih greget dari UN. Ujian nakal. Gak ikutan. Takdir gua swasta bang. Ini udah pasrah nih. Gua salut sama yang kayak gini. Tapi jangan salah, bukan karena dia bodoh. Mereka tuh ngincer kayak fasilitasnya, jaringan yang ditawarkan kampusnya, tongkrongannya yang lebih asik mungkin, atau ayamnya yang lebih gurih ya, ayam. Jadi kadang-kadang swasta emang bukan berarti pilihan kedua atau sesuatu yang lebih buruk dari negeri ya. Cari gebetan lain sekolah. Bah, ini pecah sih. Jadi kita di sini bisa ngelihat antara bad boy atau bad girl gitu sama Jonas. Itu beda tipis banget. Mereka tuh bakal tetap berkarir walaupun di momen-momen segenting ini. Gila. Gue sih kayaknya gitu. Jonas. Jadi karena di SBMPTN ini dari berbagai sekolah itu tes bareng, sini tuh ajang banget sih. Dan pas tes itu kan itu pasti pagi-pagi masih pada seger. Wah, itu kerasa banget. Pas pulang muka-muka bingung, ada yang sok-sok pahlawan gitu. Pulang kemana? Nyet lah. Shit. Gak mau jawab soal biar gak minus. Iya. Ya ini buat orang-orang yang kayak gue. Jadi mereka lebih cari aman dan pasti ini tergolong orang-orang yang mencari peruntungan lebih. Mereka kalau ada yang bingung atau yang nggak yakin pasti nggak bakal jawab karena bakal min 1. Tapi kalau benar plus 4, 10, 8 berapa sih? Tahun depan ikutan lagi. Wah, ini buat abang-abang, mbak-mbak yang udah pernah kuliah sebelumnya tapi nyasar di jurusan atau kampus yang nggak sesuai idaman mereka. Siap-siap bakal menghantui adik-adik yang baru lulus karena mereka bakal ikutan lagi SBM, PTN, PTS, PKN. Jadi siap-siap adik-adik putih abu-abu yang baru lulus. Balapan gini dan jadi siap-siap buat adik-adik putih abu-abu yang baru lulus bakal dihantui oleh 3 angkatan sebelum kalian. 2014, 2015, 2016. 13, 14, 15 dan adik-adik 16. Siap-siap deh. Dan jangan lupa mereka kompetitor yang sangat mengerikan karena mereka sudah berpengalaman soal-soal yang adik-adik kerjain tahun ini. Di sekolah nggak pernah diajarin apa soalnya ya. Nah ini bener banget nih, gua ngalamin nih selama gue SBMPTN. Selama berapa kali waktu gue SBMPTN, SNMPTN sih dulu mah gua. Soal yang kita kerjain itu beda banget sama yang kita pelajarin di sekolah. Ngerasa nggak sih? Selama kita 3 tahun sekolah atau bahkan 12 tahun sekolah, kita nggak nemuin soal itu. Dan itu
ada di SBMPTN ini dosennya jahil tuh, atau Mendikbudnya jahil, atau Anies Bas yang jahil. Tapi kalau nggak ada kasus kayak gini, GO, Primagama, Nurul Fikri, Lia, BSI, BSD, BCL itu nggak bakal laku kayak sekarang. Jadi siapa yang salah? Siapa yang bikin ini semua terjadi? Ya, itu beberapa pendapat dari rewelan-rewelan lu semua. SBMPTN emang sebuah momen yang penting dalam hidup kita karena banyak hal-hal yang dipertaruhkan di sini. Jadi semangat terus yang udah ngejalanin SBMPTN, jangan minder karena ketika lu misalkan memang tidak lulus, itu bukan berarti lu bodoh, karena lu lu belum beruntung karena masih ada ujian mandiri, ujian BN, lu masih bisa mengenyam pendidikan perguruan tinggi karena proses nggak bakal bohongin hasil. Jadi gue yakin kita bakal ketemu di kampus ini. Rewelan di episode Jam Rewel berikutnya adalah tentang berapa banyak sosial media yang kamu pakai dan untuk apa. Kirim rewelan agen-agen rewel di kolom rewel di bawah video ini, atau ke sosial media Rewind Production, atau ke akun gue @uipermadi, karena rewelan kalian sangat berguna buat kita penduduk bumi, alam semesta dan segala isinya. Tetap pantengin terus kanal Jam Rewel dan channel Rewind Production setiap waktu, sepanjang waktu, selama-lamanya. Nggak perlu takut dan nggak perlu ragu. Punya hal-hal yang nggak beres di sekitar kita, rewelin aja.